ahwani muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ada yang bawa buku Faraid ya? Masih. Oh iya, berarti pelajaran aja ya. Qurannya di bawah? Di suatu pondok pesantren anak-anak itu kan nggak sama ya, santri itu nggak sama. Ada yang tekun, ada yang taat, ada yang anarkis, ada yang suka kritis, suka protes. Nah, ini di satu pondok pesantren, tidak saya sebutkan namanya. Pondok lama soalnya, pondok lama sekali, pondok salaf. Ada santri itu yang sukanya protes, sukanya nentang peraturan. Sampai pengurus itu enggak apa ya? Kalau dulu sebutannya lurah pondok, ketua pondok namanya lurah pondok itu enggak ngatasi, sampai disowankan, ditakzir, dihukum apa itu bantah terus. Apa-apa itu kalau melanggar itu terus dilaporkan Pak Yai. Pak Yai ini ada salah satu santri yang bandelnya Masya Allah, muakalnya Masya Allah. Kami pengurus sudah angkat tangan Pak Yai. Berbagai macam takziran itu gak mempan Yai. Coba panggil ke sini, panggil. Mas, kenapa kok nggak taat sama peraturan, nggak taat sama kangkang yang ada di pondok? Pak Yai, saya mau diatur, saya mau ngaji yang tertib, saya mau jamaah yang tertib, asalkan ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Apa itu pertanyaannya? Bagaimana cara saya menemukan Allah? Bagaimana cara saya? Kalau ada cara saya bisa menemukan Allah, maka saya akan taat pada peraturan, taat ngaji, taat jamaah, dan saya akan patuh dengan perintah Pak Yai maupun yang ada di pondok pesantren. Nah, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan filosofis ya. Pertanyaan filosofis. Ini dijawabnya pakai hikmah, pakai kebijaksanaan. Akhirnya Pak Kiai tahu, oh, anak ini tuh butuh pengalaman, bukan hanya butuh ceramah atau metode yang ada di pondok. Nggak ada, di pondok nggak ada. Harus dikasih pengalaman. Udah, gini aja. Kamu pergi ke daerah barat. Daerah barat, ada satu gunung. Saya sensor gunungnya tidak di daerah gunung itu. Nanti kamu cari namanya Mbah Ngalim. Kamu cari namanya Mbah Ngalim. Cirinya seperti ini. Nanti pertanyaanmu insya Allah dijawab oleh beliau. Oke Pak Yai, ya silakan sekarang kalau mau mencari jawabannya. Pangestu Pak Yai. Akhirnya dia pergi ke daerah itu. Pergi ke daerah barat yang dituju. Setelah sampai di daerah ya, di bawah kaki gunung,
Dia tanya orang-orang, Mbah Ngalim tempatnya di mana? Rumahnya di mana? Di mana saya bisa nemukan? Mbah Ngalim yang mana gitu? Yang cirinya begini. Oh, itu Mbah Kramat kayaknya. Kalau di sini nyebutnya Mbah Kramat. Mungkin yang maksud itu namanya Mbah Kramat. Itu kalau setahu kami Mas, di sini nggak punya rumah. Suka jalan sana nggak tentu. Tapi insya Allah jenengan bisa temukan di pelosok masuk ini nanti ketemu air terjun 9. Air terjun 9. Nanti di bawah air terjun itu insya Allah jenengan temukan atau jenengan tumbuh di situ. Insya Allah ada di situ. Terus akhirnya berangkat lagi masuk. Itu tadi masih daerah kampung ya, dari daerah pedesaan ramai penduduk. Terus dia masuk ke hutan. Tambah masuk, nggak ada orang. Kalau lapar ya dia cari-cari daun-daun, cari-cari apa, makan seadanya. Nggak bawa bekal. Pokoknya nekat pengen cari jawaban di mana, bagaimana caranya menemukan. Ketika jalan tambah pelosok masuk itu dilalah ketemu orang sedang bangun musola. Ada orang bangun musola sendirian. Kayunya ditotol. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Loh, nak kok sampai sini sampai ya? Nggih Mbah. Saya mau cari Mbah Ngalim atau Mbah Kramat. Oh, iya tempatnya jauh nak, masihan. Katanya di air terjun 9. Ya masih masuk jauh. Lah, sampean lagi ngapain, Mbak? Saya lagi bangun musola. Oh iya, nanti gini ya, kalau ketemu Mbah Ngalim atau Mbah Kramat, tolong saya titip pertanyaan juga. Apa pertanyaan? Tanyakan Mbah Ngalim atau Mbah Kramat, saya bangun musola kok udah bertahun-tahun nggak jadi-jadi. Bertahun-tahun nggak jadi-jadi. Salah saya apa? Tolong tanyakan. Nggih, Mbah, tak catat, Mbah. Jenengan tanglet, kenapa bangun musola kok Jadi. Wes masuk lagi ikutan. Masuk lagi tambah sepi, tambah peteng. Ketika gelap ya dia berteduh. Cari tempat berteduh, ya kadang kehujanan, kepanasan, nggak nyerah. Pokoknya pengen cari jawaban. Apa tadi pertanyaannya dari dia? Bagaimana cara menemukan? Masuklah. Ketika masuk, ketemu gubuk kecil. Alhamdulillah ada gubuk kecil. Saya mau bertamu. Mungkin Naurina sudah dapat cerita ini dulu di kelas 5. Sudah pernah ya? Atau dilanjut Naurina aja? Akhirnya masuk. Assalamualaikum Mbak. Mungkin saya nanti dapat jamuan makan. Entah seteguk air atau sesuap nasi kan lumayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mbah Sepuh perempuan, Mbah Huti sendirian. Cari siapa nak? Nganu Mbah, saya mau cari Mbah Ngalim atau Mbah Kramat. Tapi saya lapar Mbah, nggak punya bekal. Bolehkah saya nginep semalam aja Mbah? Kalau ada makanan sesuap nasi atau seteguk air bolehlah Mbah, saya minta Mbah. Oke, monggo nak, monggo. Dipersilahkan. Mbahnya di sini sendirian, nggih nak. Mbah Kakung sudah lama wafatnya. Mbah Kakung sudah lama wafat. Lah Mbak Uti ini sudah lama pengen nyusul Mbah Kakung. Pengen nyusul Mbah Kakung tapi sama Allah belum ditakdirkan mati. Sambil makan itu, sambil makan terus sambil minum. Ada sedotannya Mbak? Oh ada nak. Dikasih fasel komis sedotan nak. Mbah Kakung matinya udah berapa tahun? Wah udah 10 atau 15 tahun nak ya, udah lupa Mbah, nak udah nggak ngitung. Tapi Mbah tuh pengen nyusul tapi nggak mati-mati. Akhirnya setelah selesai ya paginya udah sholat subuh macam-macam, terus Mbah saya pamit ya, terima kasih sudah dipersilakan untuk meneduh barang semalam dan diberi makan dan minum. Oh ya nggak apa-apa. Oh ya nak, kalau mau melanjutkan perjalanan nanti kalau ketemu Mbah Ngalim sama Mbah Kramat saya titip pertanyaan. Apa Mbah pertanyaannya Mbah? Saya tadi dititip pertanyaan, sekarang titip lagi. Ya wis nggak apa-apa Mbah, apa Mbah pertanyaannya?
tolong tanyakan ke Mbah Ngalim atau Mbah Rama. Kenapa saya kok nggak mati? Mati. Saya pengen mati. Bahkan saya pernah coba bunuh diri loh. Saya pernah gantung diri, yang ngiket. Saya naik ke pohon, saya ngiket tali di leher sama di ranting di dahan. Saya loncat, jatuh nah. Soalnya talinya kepanjangan. Jadi nggak gantung tapi jatuh. Yo kesleo nah, tapi nggak mati nah. Tolong tanyakan kenapa saya kok nggak mati. Oke Mbah, tak catat. Yang tadi pertanyaannya titipannya apa? Musola. Kenapa bangun musola kok nggak jadi? Yang kedua pertanyaannya apa? Kenapa kok nggak mati? Wis jalan terus. Masuk aja. Masuk tambah semakin dalam. Semakin sepi. Semakin gelap. Lah ternyata semakin gelap itu dia lihat sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang aneh. Di situ ada kuda jantan, kuda betina. Ya. Kuda jantan, kuda betina itu bersama terus. Terus makan rumput terus. Tapi badannya tuh krempeng. Badannya tuh kurus sekali. Masya Allah, makannya banyak tapi kurus sekali, dua-duanya itu. Terus dia batin begini, lah ya kuda ini makannya kok lahap sekali, tapi badannya kurus. Padahal sekitar tuh rumput, ilalang semuanya berlimpah ruah. Air ada tapi kok nggak gemuk-gemuk. Dilalah kuda itu terus nyaur. Hei anak muda. Samen lapo kok ngerasani aku? Duh, samen kok bisa ngomong? Kuda kok bisa ngomong? Ya, sama-sama makhluknya Allah, gak oleh rasan-rasan, gak oleh batin elek. Kamu kenapa? Lah iya, saya tuh aneh dengan sampean lho, ranjaran. Kamu itu makannya banyak, istrimu makannya banyak, kamu makannya banyak, tapi kok enggak gemuk-gemuk. Lah terus kamu ngapain ngurusin saya sama istri saya itu makan nggak gemuk-gemuk? Kamu mau kemana? Saya mau ketemu Mbak Ngalim atau Mbak Kram. Oh ya, sudah dekat di air terjun 9. Ya saya mau ke sana. Oh, nak, kalau kamu mau ketemu Mbak Ngalim, Mbak Kramat, saya titip pertanyaan juga. Saya titip pertanyaan. Apa Mbak? Ya pertanyaannya yang kamu batin tadi. Saya itu di sini berlimpah ruah, rumput, ilalang, daun-daun hijau. Saya makan lahap sekali, tapi kok nggak gemuk-gemuk, tapi kok kurus. Tanyakan Bang Alim, saya makan kok nggak gemuk-gemuk, kok tetap kurus seperti ini. Oke, catat pertanyaannya. Wes, akhirnya dia menuju ke RT 9. Sampai di sana. Sampai di sana hari yang ketiga sudah. Sampai hari ketiga. Assalamualaikum, Bang Alim, Bang Alim, Bang Alim. Bang Kramat, Bang Kramat, Bang Kramat. Lo kan gemar. Kok nggak ada, wes tinggal wudhu, sholat di atas batu. Sholat. Ditunggu wiritan sak lama, sampai datang waktu sholat lagi, wudhu lagi sholat. Terus doa, ya Allah, kalau memang jenengan mentakdirkan saya jadi orang baik, ya Allah, pertemukan saya dengan Mbak Ngalim, Mbak Kramat, biar saya bisa dapat jawaban jawaban pertanyaan saya. Karena ngantuk ketiduran dia. Ketiduran. Nah, bangun-bangun di sampingnya itu sudah ada orang. Jamaah. Langsung ambil wudhu, jamaah. Mau ketemu Allah sama orangnya. Nggih, Mbah, nggih. Wes. Caranya ketemu Allah, buka surat An-Nisa. Cari ayat wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Ayo ayat berapa? 64. Surat An-Nisa ayat 64. pintar. Dibaca bareng-bareng. 1 2 3. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah
rasulu lawajadullaha tawwaban Rahim. dibaca artinya 1 2 3 Dan kami tidak memutuskan seorang manusia melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka sangat menzalimi dirinya dan kepada Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampunan untuk mereka. Saya mereka akan diampuni Allah, Maha memberikan taubat. berarti caranya menemukan Allah caranya apa? Taubat. Taubat istighfar. Tahu ya? Masya Allah nuwangis. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Saya salah, Mbah. Saya durhaka sama Pak Yai, Mbah. Saya durhaka sama Bu Nyai saya durhaka sama pengurus pondok dan peraturan. Nggih, Mbah, insyaallah saya membenahi diri, Mbah. Astagfirullah. Wis. Nggih, Mbah, matur nuwun, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Terus pulang. He. Kok wis mulai titipane gak disampaikan. Titipane gak disampaikan oleh titipan telu amanah kok gak disampaikan. Masya Allah nggih, Mbak. Oh, gini. Ngene ya. Engko nek ketemu jaran jawaban ngene. Ngerti nggih? Apal? Nggih. Engko nek ketemu Mbah Uti jawaban ngene. Wis, ngerti nggih? Nggih, apal? Apal. Engko nek ketemu takmir musala, Mbah sing bangun musala, jawaban ngene. Ngerti? Nggih, apal? Nggih. Wis, lah mulai. Balik nang pondok. Dadi santri sing tenanan. Nggih, Mbah. Assalamualaikum. Wis mulai. Pulang. Jam berapa ini? Lanjut, Pulang ketemu sama apa? Nah, karena yang terakhir ujungnya yang terakhir kan kuda, berarti ketemu pertama kan? Udah. Hei, sudah kaget. Ya apa wis ketemu Mbah Ngalim, Mbah Keramat. Wis ran. Panggilannya kan jarang. Wis ran, alhamdulillah wis oleh hidayah. Insyaallah dadi arek apik. Yo ngono. Gak lali pesenanku. Yo asale lali tapi deling. Ya apa jawabane lah? Pitakonmu apa? Apa pitakone? Kenapa kok di sekitar banyak rumput, banyak makanan, makannya juga lahap tapi kok Terus. nah, saya ini buka surat An-Nahl. Berapa lagi? Surat An-Nahl ayat 14 kan ya, kita bahas ya, 14. Iya. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wal khayla wal Ayat berapa? Ayat Oh, poin ternemu terus are. Ayat dibaca sama-sama. 1 2 3. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Selain itu jawabannya ada di surat Yasin. Oh, gampang iki. Wa dallalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha dicari ayat berapa? Wa dallalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun. Ayat berapa? Ayo, kata terus mau ceritain gak ngerti. 72. Ayat Yasin surat Yasin ayat 72. Baca sama-sama. 1 2 3. Dari 2 ayat tadi jawabannya apa? Kenapa kok makan tapi enggak gemuk-gemuk? Ayo, kira-kira jawabannya apa? Apa? Karena kamu itu enggak dimanfaatkan oleh manusia. Padahal kamu itu takdirnya dimanfaatkan manusia, dibuat tunggangan atau dimakan. Bagian ada yang dimakan kan, hewan ternak itu. Lah terus supaya saya gemuk, saya harus ngapain supaya saya? Kamu harus mau jadi tunggangan saya. Oh gitu, ya udah. Supaya saya bisa gemuk, saya mau jadi tunggangan kamu. Oke. Lah tapi saya kan berdua sama istri saya, gimana? Gampang, gantian. Nanti jalan, kalau kamu capek, saya turun dari kamu, ganti naik Istri. Nah, nanti begitu seterusnya. Oke. Akhirnya jalan, dapat kuda. Awalnya Mbak Smiley.
Syuting sih Mas Meli. Wes, apal yo? Apal yo? Awas ayatnya gak apal. Kalau saya cerita itu insya Allah ada manfaatnya. Kamu tulis pertanyaan tadi apa? Dari anak pondok, dari Mbah Musala pertanyaannya apa? Dari Mbak Uti ayatnya apa? Dari kuda ayat apa? Jawabannya tadi di surat apa ayat berapa? Ngono lek cerdas. Nanti bisa cerita ke adik-adik manfaat kamu. Yang tadi surat berapa ayat berapa? Ayo hafal apa enggak kamu? Hafal ya? Apa ditandai? Yes. Terus jalan lagi, yes. Sudah nggak jalan kaki lagi, sudah naik kuda. Oh enak. Capek gantian. Terus ketemu siapa? Yang kedua? Mbak Uti. Oh, ini rumahnya Mbak Uti. Assalamualaikum Mbak Uti. Waalaikumsalam. Loh nak, kok sudah naik jaran? Jarannya sudah gemuk-gemuk. Nggih Mbak Barokah. Ya apa kabarnya sudah ketemu Mbak Ngalim, Mbak Keramat? Sampun alhamdulillah. Insya Allah Mbak nanti saya akan jadi santri yang lebih baik lagi. Oh ya, sudah disampaikan pertanyaan saya loh. Pertanyaannya mbahnya apa? Kenapa kok nggak mati? Wah lambak, kenapa kok nggak mati? Jawabannya ada di surat Al-Munafiqun, Mbak. Dibuka, Mbak, surat Al-Munafiqun. Berapa deh? Surat Jumat itu Jumat, mari ini surat Al-Jumu'ah 28 kalau nggak salah ya. 27 apa 28? 28 apa 27? Oke. Gimana Mbak jawabannya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Sapa sing nemu dhisik? Surate pendek. Ah, pintar. Ayat 10 dibaca semuanya. 1 2 3. Fiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Baca artinya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Terus. Lalu dia berkata, menyesali ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematian seperti engkau beri, engkau dan bersemangat dan aku akan memperoleh. Berarti kenapa mbahnya kok nggak mati-mati? Karena Belum berinfak. Ada harta yang jenengan belum infakkan, Mbah. Loh, harta apa? Rumah saya hanya gubuk, Mbah. Jenengan itu kan ditinggal Mbah Kakung sudah lama. Ditinggali warisan yang sudah diajarkan Ustadz Idam itu. Bagi warisan lah jenengan itu karena hanya seorang saja ahli warisnya Mbah Uti itu kan seorang berarti istri tok kan. Maka berapa jatah warisannya? Berapa jatah warisannya? 1/4, 1/6. Si Mbah Uti itu kan istri. Dia itu adalah ahli waris satu-satunya, sudah nggak ada lagi. Maka berapa bagian dia? Berapa? Semuanya. Apa? Semuanya. Kok nggak ada yang lain kok? Awalnya dia kan dapat 1/4. Kemudian asal masalahnya 4, siamnya 1. Asal masalah 4, siamnya 1, terjadi apa namanya? Rot yang apa namanya? 1. Rot bisyaksi, hanya 1 orang bisyaksi. Sehingga langsung bagaimana? Seluruhnya dikasihkan ke ahli waris Mbah Uti itu tadi. Jenengan tuh dikasih warisan semuanya dari Mbah Kakung, tapi nggak jenengan infakkan, nggak jenengan dermakan. Loh, di mana saja dilihat di gentong, di bawah gentong dibuka, nah isinya emas, isinya koin emas, 1 gentong dibuka Mbak, di bawah lemari diduduno sama Mbah Keramat itu ditunjukkan tempat-tempat harta peninggalannya Mbah Kakung itu tadi. Jadi berkarung-karung uang emas, kopi emas itu berkarung-karung. Lah terus ini saya infakkan ke siapa? Nah, yo nggak ada orang lain Mbah, yo ke saya loh. Saya kan nggak bawa apa-apa, saya musafir, saya ibnu
Sambil yo ke saya lho. Yo wis iki PNKB ben aku cepet. Ben aku cepet nyusul Mbah Kakung wis. Alhamdulillah. Wis dia dapat berkarung-karung harta emas. Koin emas itu ditaruh di 2 kuda. Matur nuwun bagi kula pamit nggih nak wis muga dongakno aku nggih Mbah tak dongakno husnul khotimah. Tak dongakno engko sedone engko cek dikubur malaikat durusi malaikat. Wis salim udah dapat kuda udah dapat harta. jalan lagi. Jam berapa ini? Kasih tahu Ustaz. Masjidnya belum jadi. Ya sik lah. Wes akhirnya dia jalan semakin keluar ketemu siapa? Yang terakhir. Mbak bayar kamu. Nah, takmir masjid. Ada seorang yang bangun musola kok nggak jadi? Jadi. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Walah. Pak pikir gak selamat sampai menjero nang hutan kok. Saiki wis metu wis nggawa jaran wis nggo gembolan pirang-pirang ngono. Alhamdulillah Mbah diparingi slamet. Lah ya apa wis ketemu karo Mbah Ngalim Mbah Kramat. Alhamdulillah sampun Mbah. Nggih insyaallah mangke kula dados santri ingkang langkung sae Pak D. Walah ya. Lah salamku pertanyaanku wis disampekno. Insyaallah sampun Mbah. Kula dielingno Mbah Ngalim piyambak. Jawabane piye jawabane? Ah, jawabane dibuka surat An-Nur Mbah. Buka surat An-Nur Mbah. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum iyakunu fuqara ayughnihimullah innallaha wasi'un alim. Surat Nur. Ayat 2. Wa ankihul ayama. Ayat berapa? 32. Ayat 32. Surat An-Nur ayat 32. Mau ahli Quran yo langsung ngerti jujuk. Dibuka, dibaca semuanya. 1 2 3. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imamikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allahu wasi'un alim. Kira-kira jawabannya kenapa kok dia bangun musala kok nggak jadi-jadi? Belum nikah. Yang lebih tepat itu belum menikahkan anaknya. Dia itu ternyata punya anak perawan. Belum dinikahkan sama siapa-siapa. Dia punya anak perawan sampai terlalu repot bangun musola. Kamu jenengan malah tidak membangunkan rumah tangga untuk anak perempuan jenengan, untuk perawan jenengan. Loh ala masya Allah astagfirullah. Jadi selama ini saya abai dengan kewajiban saya sebagai orang tua. Enggak Pak D. Wong sampeyan niku duwe anak perawan kok gak dirabek. Rabekne. Lah nang iki nang hutan lah dirabekno kali sapa? Dadi dirabekno kali sapa? Ya kali sinten malih nggih kula no. Lha sing nang kene ana kula. Walah ya ngono. Wis tak rabekno karo kowe ae. Wis akhirnya dinikahkan. Wis urusan ada saksi atau tidak itu kan perbedaan mazhab ya. Wis akhirnya dinikahkan. Lah terus maharnya gak kurang-kurang mahar Mbak. Itu loh ada karung-karung emas. Itu buat jenengan nanti bangun musala bisa tak kasihkan jenengan. Tak kasihkan mahar juga bisa. Tak buat ngidupi anak sampean insyaallah juga bisa. Masya Allah wis ayem matiku wis oleh arek santri soleh sugih open alhamdulillah. Ayo saiki mangan sik oke menjero jalane ditaleni nang njaba cara ngetaleni. Ayo wis diadakno walimah cilik-cilikan wis walimah wis sah wis marisa wis ngerti mantene wayu wis guyu Mas matur nuwun Mas. Bapaknya pancen gak ngereken aku Mas. Iya Dik wis jok kuwatir engko tak boyong. Engko dadi nang pondok engko dadi bunyai engko nang pondok engko. Wis akhirnya makan-makan seneng. Nah, ketika makan-makan seneng dia agak lupa dengan nasib jarannya. Jarane ngomong. Lah yo enake arek jetas wingi ketemu Mbah Ngalim. Wis oleh jaran. Wis oleh kaya harta, emas sakmono akeh. Wis oleh bojo ayu. Lah yo kene sing ngangkut dheke mlaku rono-rono gak diopeni. Kek mangan kok ngono. Dheke krungu. Kok krungu gremeng Pak D nggih.
Mbok nang njaba koyane jaranmu grem. Ditolen njaba. Lah kok awak dhewe gak diprat. Dadi jaran nang ngomel ae. Ngikik kono lho. Akhirnya jarannya sudah nggak bisa ngomong. Mulai sejak itu sampai sekarang jaran itu udah nggak bisa ngomong. Hanya bisa ngikik saja. Ya itu awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Akhirnya jarannya ngikik. Sudah nggak bisa pengen ngomong apa. Kalau dulu kan bisa. Kalau sekarang udah nggak bisa. Karena disabdo dengan sabdonya santri. Alhamdulillah. Wis kamu nanti petik manfaatnya. Monggo silakan. Yo, wis setelah itu yang happy ending forever, happy ever. Wis, nanti saya lanjutkan ceritanya kalau jenengan bisa mengharokati, mengikrab dan mengartikan ini. Kalau jenengan bisa mengharokati, mengikrab, ini ikrabnya tarkibnya apa, terus artinya apa? Nanti saya ceritakan, saya lanjutkan ceritanya. Hadiah cerita yang banyak. Hadiah cerita 1 bulan penuh. Iya. Yes. Jo enggak penuh, Rek. Yes. Tiap minggu. Ya, Ustaz. Silakan. Salah nggak apa-apa, yang penting dicoba dulu. Ayo, Naurina apa lapora? Gimana? Aksana ini apa? Iki sing ngarepe se apa? Aksanu. Apa? Asin. Makasih Mbak Smaili. Saya bener 1 tok sih lanjut. Asin. Ilal Muksinin terus. Satakfi. Terus. Apa itu? Terus. Pokoknya saya harus dengar harokat lengkapnya. Musaiu. Musaiu. Apa sih itu? Itu yang apa sih? Itu ya apa? Mana? Mem sin ya hamzah. Ayo. Hah? Al-Masyahu. Enggak boleh pas. Saya mencerita pas lah. Al-Musihu. Kurang sedikit. Apa Mbak? Ayo. Yang kurang sedikit. Ya pokoknya kurang. Kalau saya dengar lengkap baru saya tuliskan. Tadi ini sudah. Ayo, Eva. Satakfi sudah. Kurang sedikit. Enggak boleh sih. Salah. Masih A. Siapa apa? Al-Musi'a. Saya udah bilang gitu salah. Musi'a, kamu musi'u. Ya wes ya kamu benar saya salah. Lanjut. Lanjut dikit ayo. Apa? Isa'atu. Saya belum. Harokat sudah, irobnya. Aksin apa? Fi'il amar ya, mabniun ala sukuni. Li'annahu safiqul akhir wa lam yattasil bi akhirih. Syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban takdiruhu anta. Wis benar. Ila harfu jarrin mabniun ala sukuni. Al-muslim majrurun ila wa alamatu jarrihi kasratun dhairatun bi akhir lanu ismun mufrad. Satakfi apa? Sin harfu tanfis. Takfi apa? Fi'il mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi marfu'un li tajarrudi anin nasibi wal jazimi wa alamatu
alamatu rafihi apa? Pinter. Dhammatun muqaddaratun alal ya'i. Li'annahu fi'lul mudhari'u mu'talul akhir. Walam yattasil bi akhirih. Al-musi'a ayo. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi. Kata daratun bi akhirih di anas mubratun. Di satu apa? Fa'iluhu, ada fi'il, ada fa'ilnya di sini. Fa'iluhu marfu'un wa alamatun nasbihi dhammatun daratun bi akhirih. Sek gurung. Lah iki hune. Di anas mubratun. Wa huwa mudhafun. Ala'u dhamirun muttasilun fi mutasilun mabniun ala dhammati fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Saiki wis sing kedua tadi kan harokat, i'rab, makna terakhir. Berbaiklah pada orang yang berbuat baik. Terus kurang sedikit, ayo. Yang penting yang ini. Ini relevan dengan bully-bulian yang ada dimanapun di dunia pendidikan, sangat relevan ini. Ya berbuat baiklah, lapo, delok jam iku lapo. Nggak apa-apa, gak cukup kan besok bisa. Sesi iki apa? Kurang apa? Enggak, aku pas-pas aja. Jangan mudah menyerah. Tak, kamu itu kemarin kan sudah dipelajari apa kekurangan saya. Mudah menyerah. Apa? Maka terimalah. Apa? Maka akan cukup. Coba aku mau pusing wanita ndi kan? Musik ini kebalikannya ini loh. Celekan. Kurang sedikit ayo. Gimana? Ayo kurang sedikit ayo. Ini kebalikannya. Keburukannya siapa? Orang yang buruk. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik. Kalau kamu dibaiki teman, ya kamu balas kebaikan. Tapi kalau kamu dijahati teman, nggak usah dibalas jahat. Nggak usah dibalas jahat karena jahat dia itu sudah cukup bagi dia. Loh, dia itu jahatnya cukup nggak? Kalau kamu tambahi jahat, bukan kamu nambah jahat dia, kamu nambah jahat 2 orang. Tadi kan yang jahat cuma 1 orang, yang jahati kamu. Maka dia aja yang cukup jadi orang jahat. Kalau kamu nambahin menjadi dia, berarti yang jahat jadi berapa? Jadi 2 orang. Bukan kamu dia menjahati saya menjahati dia. Kalau dalam rumus namanya Quran itu memang boleh membalas orang itu sesuai dengan kejahatannya, memang boleh. Tapi yang lebih baik adalah yang maafkan. Kenapa? Karena kalau kamu membalas kejahatan berarti yang jahat ada 2 orang. Akhirnya nggak akan cukup. Ketika kamu jahati lagi, dia akan menjahati lagi kamu. Kemudian kamu besoknya akan jahati lagi, akan terus menerus sehingga nggak cukup. Maka kalau kamu pengen berhenti, saya biar jadi orang baik, biar dia jadi orang yang tidak, ya cukup. Saya cukup jadi orang baik yang membaiki orang yang berbuat baik kepada saya, yang berbuat pada saya jahat pada saya, nggak usah saya balas apa-apa. Biarkan dia jahat sendiri. Ya, itu ya. Terus gimana? Ya, nanti insya Allah dilanjutkan karena 5 menit lagi biasanya mau izin, mau ngebel. Nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya. Waktunya nggak seru nanti, waktunya nggak seru. Saya besok. Jawis. Awas lo ya, atik bunga-bunga ya. Boleh ngebel sama ngebel apa ya? Oh enggak hantu, enggak aman. Di suatu kerajaan ada seorang penasehat kerajaan. Dia ini menjadi penasehat sudah 3 generasi. Dari raja yang pertama digantikan pangerannya, digantikan lagi sampai pangerannya menjadi raja, kemudian punya anak jadi pangeran. Sudah 3 generasi dia jadi penasihat. Umurnya itu sudah 90 atau hampir 100 tahun. Tapi nasihat kepada si rajanya itu cuma ini aja. Penasihat, beri saya nasihat. Wahai raja, ahsin ilal muhsin.
satakfi al-musi'a isaat. Berbuat baiklah raja kepada orang yang berbuat baik kepada panjenengan. Biarkan orang yang berbuat jahat itu cukup atas kejahatannya dia sendiri. Ya udah wis gitu tok. Nah, habis nasihat itu pulang. Nasihati gitu lagi, besok datang lagi ke istinan, nasihati gitu pulang. Selama 3 generasi, bayangkan. Raja-rajanya itu nggak ada yang bosan. Dia yang nggak bosan, nggak pernah berubah. Sampai ada satu waktu salah satu menterinya yang syirik, yang iri dengki. Lah yo enake penasihat itu. Ngomong ngono tok, ya ono yaene 3 generasi berpuluh-puluh tahun hanya ngomong gitu jadi penasehat, cek enake. Saya yo pengen toh jadi seperti itu. Awas suatu saat akan saya beri pelajaran. Wes, akhirnya rajanya dihasut. Wahai raja, ya kenapa? Penasihat jenengan itu kayaknya orang jahat. Loh, kok bisa? Dia itu sudah jadi penasihat 3 generasi. Iya raja, dia itu cuma bisa nasihatin jenengan cuma 1 kalimat ini. Ahsin ilal muhsin satakfi al musi'a isa. Dia tuh nggak hafal kata-kata lain, nggak hafal kata mutiara yang lain, dia nggak hafal. Bahkan dia di belakang jenengan tuh ngerasani jenengan raja. Loh, kok bisa? Iya, katanya dia loh sama teman-teman. Raja itu mulutnya bau. Loh, masa berani penasihat saya? Iya raja. Kalau nggak percaya besok coba raja buktikan. Nanti dia akan menutup mulutnya karena raja baunya nggak enak. Wah, kalau memang benar seperti itu akan saya beri hukuman yang setimpal nanti untuk penasihat saya. Ya raja, silakan dibuktikan. Wes, besoknya biasa jam 8 itu si penasihat datang ke kerajaan. Jam 6:30 si menteri ini nunggu di depan rumah karena rumahnya si penasihat sama kerajaan itu pasti lewat. Di rumahnya sang menteri. Terus sang menteri nunggu. Mana ya penasihat itu? Jam 7 tunuk Mbah Tuwek. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Mbah, sarapan riyen, Mbah. Loh, aku selak nang istana ketemu raja. Alah mangke riyen, Mbah. Wong niki nggih tasik jam pinten. Monggo sarapan riyen, Mbah. Nggih pun. Nah, kan orang tua itu sungkanan, enggak mau menyakiti hati anak muda. Monggo, Mbah, monggo. Hidangannya itu duren. Bawang mentah. Sate. Terus jengkol. Terus pete. Monggo, Mbah, monggo. Mbah itu selalu nerima, enggak pernah pilih-pilih makanan. Ya dimakan, diincipi sate, diincipi bawang mentah, diincipi pete yo, diincipi jengkol yo, diincipi. Niki Mbah buah-buahane duren yo, diincipi. Pun Mbah matur nuwun nggih Mbah, niki kula nggih badhe berangkat terus sana, kula nggih siap-siap. Tidak dikasih air minum, air kumur enggak dikasih. Ngonten nggih, Cung. Nggih, Mbah. Monggo jenengan nggih selak ditimbali raja mangke nek telat mangke duka raja. Walah, nggih pun kula pamit matur nuwun nggih sarapane nggih, Mbah. Rasakan. Sudah aku beri semuanya. Akhirnya Mbahnya berangkat ke kerajaan. Penasehat, beri saya nasihat. Ansah ilayya. Nggih, Raja. Dia tuh biasanya kan dari singgasana kerajaan itu naik tangga. Silakan dibel kalau mau dibel. Dia tuh naik ke singgah. Ternyata dia nggak naik, dia dari bawah. Wahai raja, ahsin ilal muhsin, satakfi al musi'a isa. Apa? Saya nggak dengar. Naik ke sini, agak naik. Naik 1, 2, 3 tangga, berhenti. Wahai raja, ahsin ilal muhsin, satakfi al musi'a isa'an. Saya nggak dengar, agak naik. Naik lagi. Ahsin ilal muhsin, satakfi al musi'a isa'atu. Mendekat sini loh, biasanya mendekat. Nggak apa-apa, mendekat saja. Ahsin ilal muhsin, satakfi al musi'a isa'atu. Rajanya, oh bener. Berarti yang dibilang menteri saya benar. Saya dikira mulutnya baik. Makanya dia menutup hidup. Oh, ditenono. Wis. Nggih, terima kasih penasihat. Tapi sebelum pulang saya mau titip ya. Ini ada surat. Nah,
Ini ada surat, tolong berikan pengawal saya yang ada di ujung sana. Nggih, siap Paduka. Siap Paduka. Wis akhirnya dibawa. Tunu. Sang menteri nunggu di depan gerbang istana. Wah, loh. Penasihat kok keluar dengan selamat? Kok nggak diapa-apain sama raja? Wah, bagaimana si raja ini? Kan sudah saya bilang kalau dia itu menghina raja. Loh, Mbah mau kemana? Diutus Paduka Raja untuk memberikan buku ini ke sana. Oh alah Mbah, saya aja Mbah, jenengan itu sudah sepuh. Jenengan ke rumah saja, leha-leha saja. Pun ini biar saya yang bawa. Tapi saya disuruh nyampaikan sendiri. Nggak boleh dibuka orang lain, nggak boleh dibaca. Enggak Mbah, saya tahu, nanti saya kasihkan langsung Mbah. Insya Allah nyampe amanahnya Mbah. Wala nggih pun lek maksa wis diparing. Wis. Ini pasti hadiah ini. Hadiah ini. Biasanya itu di sana kan tempatnya gudang kerajaan. Ini hadiah ini. Ini akan saya peroleh, akan saya miliki semua hadiah. Akhirnya dia datang ke sana. Wes datang ke sana diberikan. Weh, pengawal, ini ada surat dari raja. Ini untuk kamu guys. Nah, saya tunggu di sini ya. Oh, dibuka. Loh, ini benar dari raja? Iya. Memang dari raja benar? Iya, itu ada stempel raja. Dah, cepat. Saya udah nggak sabar ini. Oh, sudah nggak sabar. Gojo, pegang dia, penggal kepalanya. Loh, kenapa saya dipenggal? Di surat ini mengatakan penggal kepala orang yang membawa buku ini. Berarti kami apa? Oh, nggak bisa ini tadi saya. Nggak ada alasan. Pegang, tapi. Sudah. Kemudian dibungkus. Perintah yang kedua, bawa kepalanya ke kerajaan. Wis dibungkus, bawa kepalanya. Si raja sudah nerima kepala. Penasihat selama 3 generasi mengkhianati saya. Ini balasannya. Ini sudah mengolok-olok raja. Sorenya penasihatnya datang. Wahai raja, assalamualaikum. Aksin ilal musin, satakfi al musi'ah isaat. Lulu, sampean kok bisa di sini? Loh ya raja, tugas saya kan menasihatin jenengan pagi dan sore. Ini kan sudah tugas saya. Loh, enggak, tapi terus ini siapa ini yang ada di sini? Siapa? Loh, enggak tahu raja. Dibuka. Loh, kepalanya menteri. Loh, kamu tadi kan saya kasih surat, sudah dikasihkan. Anu raja, surat tadi itu saya diminta oleh sang menteri, raja disuruh supaya ngasihkan ke menteri, biar menteri ngasihkan sendiri. Saya dipaksa raja. Loh, kok bisa? Iya raja, ada apa? Gini loh Mbah penasehat, di surat itu saya tulis bahwa siapa yang membawa buku ini harus dipenggal dan kepalanya harus diberikan kepada saya. Harusnya jenengan yang dipenggal. Loh, saya salah apa raja? Aksin ilal muhsin. Jenengan itu sudah menghina saya, katanya mulut saya bau. Buktinya jenengan kemarin ketika tadi pagi ketika sini, jenengan nutup mulut saya. Anu raja, saya tadi pagi itu dipinarakno, dijamu sama sang menteri, diberi makanan raja. Makanannya itu ada duren, bawang, sate, pete, jengkol, tapi saya nggak diberi cuci mulut raja. Jadi mulut saya bau raja, makanya saya ketika ngasih nasihat saya tutupi raja. Oh alah gitu toh, baru sekarang saya memahami nasihat jenengan. Ternyata ahsin ilal muhsin satakfi al musi'a isa. Orang yang berbuat jahat ke jenengan tidak balas apa-apa, jenengan tidak curiga apa-apa, tidak suudzon apa-apa, dia sendiri yang menerima balasannya. Udahlah Mbah, jenengan jadi penasihat kerajaan kami seumur hidup. Rabbi fangfa'na bi barakati wa dinal husna bi hurmati wa misna
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah 2 cerita loh ya, sudah lunas ya utang saya ya. Besok sampai Desember sampai akhir semester 1 materi terus. Soal terus. Jadi sudah ini Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.